Di kalangan Ultrabook 10 hingga 15 juta, rasanya mustahil ya kita mendapatkan semua spek dan fitur rata kanan. Misal, kita dapat layar yang biasa aja tapi spek dewa, atau sebaliknya. Begitu juga dengan spek layar yang ditawarkan. Ada yang misalnya OLED tapi nggak touchscreen, atau touchscreen tapi nggak OLED. Nah, apakah layar touchscreen lebih worth it dibanding OLED? Swift Go 14 Series 2023 adalah refresh daripada Swift Go OLED yang kami review tahun lalu. Bedanya, saat ini Swift Go tersedia dalam dua varian rasa. Ada yang rasa OLED seperti yang tahun lalu, bedanya sekedar upgrade prosesor. Dan satu lagi yang kami pegang ini adalah varian baru dengan layar sentuh yang agak unik. Sebelum bahas soal itu lebih lanjut, sekilas info bodi masih sama, semuanya terbuat dari aluminium kecuali bezel layar. Dia tentu juga sedikit lebih tebal dibanding Swift 14 standar yang pakai prosesor seri U, dan bedanya lagi sama Swift 14 yang lebih mahal, panel layar yang dipakai merupakan soft panel alias dari plastik made, bukan dari kaca seperti laptop touchscreen pada umumnya. Apakah ini ide bagus? Pastinya lebih mudah baret, tetapi di sisi lain selain penghematan, touchscreen tetap kapasitif multitouch, tidak sereflektif panel glossy atau kaca, dan juga mempertahankan bobot laptop. Sebenarnya ada alasan baik kenapa Acer menghadirkan opsi touchscreen IPS standar seperti ini, yang penting 100% sRGB meski nggak 100% DCI-P3 atau punya resolusi 2.8K selayaknya versi OLED. Buat contohnya gue yang udah biasa pakai Ultrabook touchscreen ya agak lebih pilih touchscreen Full HD ketimbang 2.8K OLED, walau menurut followers di Instagram kami mayoritas lebih memilih panel OLED yang tidak touchscreen mengingat harga antara Swift Go OLED dan Swift Go Touch itu 11-12. Semakin banyak opsi, semakin banyak mending tentu semakin baik juga buat konsumen. Perlu dicatat aja bahwa layar ini nggak support stylus, good reason juga karena emang soft panel gini, kalau dikasih stylus tentu meningkatkan risiko tergores. Somehow, meski ini laptopnya solid, layar mustahil dibuka satu tangan, dan juga tidak bisa dibuka sampai tiduran. Seperti laptop Acer pada umumnya, sensor fingerprint nyatu sama tombol power di pojok keyboard kanan atas. Menariknya, walaupun resolusi webcam itu 3,7 megapiksel atau QHD, 1440p maksimalnya, dia punya kualitas gambar yang agak noisy dan aneh ya, exposure-nya. Kayak merasa begitu? Selain itu juga tidak ada webcam shutter. Konektivitas terdiri dari slot micro SD, combo audio jack USB-A 3.2 Gen 1, dan slot gembok di kanan. Lalu di kiri tidak hanya ada satu, tapi dua USB-C Thunderbolt 4 yang sekalian output display dan ngecas, satu HDMI 2.0, dan satu lagi USB-A 3.2 Gen 1, tapi always on. Tidak seperti laptop Intel Evo pada umumnya, entah kenapa Acer seneng banget ngasih CPU Intel seri H di seri Swift. Jadi ini beneran ada opsi Core i5 13500H 12 core dan Core i7 13700H 14 core yang biasa ditemukan di laptop gaming namun di limit power ke 65 watt aja. CPU ini tidak ditemani grafis discrete selain RAM 16GB LPDDR5 solder dual channel yang tidak bisa di-upgrade dan sekeping SSD NVMe Gen 4 512GB. Sesuai ekspektasi, 13700H ini bisa perform lebih kenceng dari Ryzen 7, Core i7 seri U atau seri P manapun yang biasa ditemukan di Ultrabook 15 juta ke atas. Jadi nilai plus tersendiri buat yang mementingkan performa CPU maksimal dalam form factor 14 inch tanpa harus keluar uang terlalu banyak. Untuk segala aplikasi yang beban CPU ini ideal, tetapi yang namanya tidak ada grafis discrete tetap saja kemampuan renderingnya sedikit terbatas. Iris Xe96EU jalan di LPDDR5 itu relatif kenceng ya, kurang lebih bisa nyamain Radeon 660 atau 760M meski ya ketinggalan dibanding Radeon 680M atau 780M yang ada di ROG Ally. Untuk kebutuhan orang normal yang bukan content creator banget sih ini cukup ya buat edit-edit 4K dikit atau main game casual, selama ya itu bukan di settingan rata kanan. Cooling di sini lebih ke Ultrabook daripada laptop performa tinggi, ada dua kipas kecil dempetan yang buang ke arah engsel dan melayani dua heat pipe satu heatsink. Suhu permukaan tentu akan panas saat jalanin game atau render, wajar sih mengingat kita masukin CPU kelas gaming ke sebuah body Ultrabook Acer Swift. Apakah yang versi i5 bisa lebih adem? Sayangnya kami belum coba. Soal keyboard kami rasa cukup rekap bentar aja sebab ini keyboard standar Acer Swift. Warna hitam kontras dengan bodi aluminium warna abu-abunya, page up, page down, home dan end nyatu di tombol panah sempit. Yang penting ada backlit putih 2 tingkat dan lampu indikator caps lock. Sedikit disayangkan juga touchpad tidak tambah luas. Terasa kecil buat sebuah Ultrabook keluaran 2023. Bagaimana kualitas speaker? Well, standar sih. Lumayan juga tapi nggak wow.
Daya tahan baterai pun standar bawaan Intel Evo, yaitu sekitar 10 jam di kondisi battery saver untuk streaming video YouTube. Charger USB-C bawaannya pakai yang 100 watt by the way untuk performa penuh CPU, tetapi tetap nggak masalah kok bawa adapter 65 watt untuk penggunaan normal. Dengan harga mepet 13 juta untuk edisi Core i5 dan mepet 15 juta untuk edisi Core i7, baik untuk varian IPS Touch ini atau OLED tidak touch, sebenarnya ada banyak opsi mendang-mending saat ini. Jika membatasi diri dengan CPU seri H ukuran 14 inch dan sesama opsi OLED 2.8K, ada VivoBook Pro 14X OLED Core i5 5600H keluaran 2021 yang masih sangat handal hingga hari ini. Dilengkapi RTX 3050 Ti yang tentu jauh lebih mumpuni buat segala pekerjaan kreatif. Downside-nya hanyalah tidak ada opsi touchscreen, tidak ada Thunderbolt 4, dan webcam sebatas HD. Kami tahu ini laptop relatif mudah dimendang-mendingin, tetapi sebenarnya lumayan juga considering garansi 2 tahun ya, termasuk accidental damage protection. Jadi kalau kalian sendiri gimana? Apakah kalian tim OLED atau tim touchscreen? Langsung aja mendang-mending di komentar. Yang pasti jangan lupa like, share, subscribe. Gue Mike, and as always, stay safe, stay healthy.